Hai, gue Pita. Pasti lu melihat selama beberapa minggu terakhir ada berita tentang kekhawatiran ekonomi Amerika Serikat yang akan jatuh dalam resesi. Resesi itu merupakan periode perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara selama 2 kuartal berturut-turut. Waktu kuartal pertama tahun 2022, ekonomi Amerika Serikat turun 1,4%. Dan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika sana baru-baru ini menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75%. Diperkirakan ini akan menyebabkan di kuartal kedua ekonomi Amerika Serikat akan kembali melemah. Karena ekonomi Amerika Serikat adalah yang terbesar dan yang menjadi acuan pusat keuangan di seluruh dunia, dampak antisipasi terjadinya resesi ini langsung membuat khawatir negara-negara lain. Bank sentral di negara-negara lain seperti Inggris, Swiss, Brasil, dan langsung menaikkan patokan suku bunga mereka. Tercatat dalam 6 bulan terakhir sudah ada 45 negara yang menaikkan suku bunga bank, mengakhiri era mudahnya mendapatkan kredit baik personal maupun komersial. Dan berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan diperketat. Bagaimana di Indonesia? Walaupun mungkin pemerintah Indonesia berusaha agar menaikkan suku bunga adalah langkah terakhir, pemerintah berusaha meminimalisir dampak resesi Amerika Serikat. Ya, diminimalisir. Biarpun bagaimana, pasti ada kerasanya juga ke kita. Jadi, kali ini gue akan bagikan apa yang akan mungkin terjadi dalam beberapa waktu ke depan, serta apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Yang pertama, inflasi. Kita akan melihat harga-harga barang dan jasa terus naik karena masalah kurangnya pasokan di dunia akibat, ya taulah, lockdown di Cina dan perang Rusia-Ukraina. Sementara upah pekerja akan kesulitan mengikuti kenaikan harga tersebut. Kalau mau tahu tips-tips untuk menjaga uang kita dari digerogoti inflasi, bisa lihat video gue yang ini. Yang kedua, pasar ekuitas atau saham akan melemah. Di awal tahun sebelum masa Idul Fitri 2022, investor di Indonesia, terutama yang retail, dimanjakan oleh IHSG yang berkali-kali mencetak rekor all-time high. Ada yang namanya masa naik, ada yang masa turun. Sekarang, pasar ekuitas tertekan karena gonjang-ganjing kondisi ekonomi dunia. Tapi ini saatnya bagi kita investor untuk tetap berinvestasi demi jangka panjang. Jadi, jangan mencairkan investasi kita dan tetap fokus pada tujuan keuangan kita. 3. Meningkatnya jumlah hutang. Ini adalah perangkap yang paling ditakuti karena ketika lagi tinggi-tingginya harga, sementara kemampuan daya beli menurun, jumlah hutang akan bertambah. Baik hutang untuk komersial maupun hutang personal seperti kartu kredit, buy now pay later, atau amit-amit pinjaman online. Nggak ada yang bisa gue bilang kecuali jangan nambah hutang. Malah seharusnya keadaan ini menjadi cambuk agar segera mengurangi beban hutang yang dipunya. Di masa kekhawatiran resesi, bisa saja suku bunga kredit kita akan dinaikkan. Akibatnya, yang punya pinjaman dengan bunga besar atau floating, beban cicilannya akan makin besar. Yang keempat, berkurangnya jumlah lapangan kerja. Dengan tingginya biaya operasional, tentu saja salah satu upaya bisnis buat mengurangi ya dengan memotong pengeluaran yang bisa dipotong. Dan pengeluaran terbesar dari bisnis selain biaya bahan baku atau transportasi, ya gaji pegawai. Pengurangan lapangan pekerjaan ini bisa dimulai dengan berkurangnya jumlah rekrutmen pegawai baru. Kalau situasi belum membaik, akan dilanjutkan dengan pengurangan jumlah pegawai. Ingat nggak waktu hal ini kejadian di tahun 2020 karena pandemi? Tentu saja kejadian 2 tahun lalu ini seharusnya menjadi reminder buat kita agar berusaha memiliki lebih dari satu sumber penghasilan dan memiliki dana darurat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita minimal 3-6 bulan. Sampai kita bisa mengembalikan penghasilan kita seperti semula. Resesi itu adalah masa yang lumrah
dalam kondisi ekonomi negara apapun. Yang penting bagaimana kita bisa menghadapi serta kalau perlu mengambil kesempatan ini untuk mencapai tujuan finansial kita. Seperti kata Presiden Amerika Serikat, Harry Truman dan Ronald Reagan. Recession is when your neighbor loses his job. Depression is when you lost yours. Bedanya tipis ya. Banyak yang bisa terjadi. Yang penting kita harus ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.